Kuman berkunjung ke rumah teman. Selamat malam teman Kuman semuanya. Malam hari ini kita berjumpa lagi di malam yang cerah ini. Aku sebenarnya bukan kunjungan yang jauh-jauh amat. Jadi kunjungan kali ini hanya melompat pagar saja ya. Enggak sih, enggak ada pagernya. Enggak ada pagarnya juga. Pokoknya langsung ini rumahku, ini rumah yang tak kunjungi malam hari ini. Salah satu support system dalam hidupku juga. Dia adalah, nama aslinya dulu ya teman-teman ya. Karena yang versi ini tuh nama aslinya malah kurang begitu terkenal daripada nama panggilannya. Betul? Sampai orang itu bingung kok nyari Ya. nama di kampung itu. Nama aslinya malah nggak terkenal di kampung ya, malah terkenalnya itu, betul? Ya. Ya. Ini adalah Mas Kristiono. Asik. Enggak pakai Ronaldo. Itu nama anu ya, apa jenenge? Nama plesetanmu ya? Kristiono Ronaldo. Nah, sebenarnya aku manggil Mas ki ya keliru juga karena dalam struktur hierarki keluarga kami, waduh. Kayak pas aku kemarin ke tempatnya Asep juga Kiko jadi karena kan dia harusnya omku gitu. Tapi dia usianya di bawahku. Nah ini omku juga, tapi usianya memang di atasku. Jadi biasanya aku manggil dia Kang karena neng desa ya ini Kang, jadi ngehitnya Kang. Ya. Nah, Kang Kristiono ini, wah kok aneh ya Kang. Nah, nama bekannya itu adalah Utrecht teman-teman. Kalau di Belanda itu Utrecht FC. Utrecht FC. Nah, kok iso dadi Utrecht awal mulanya mbiyen ki ya? Aku nggak tahu itu. Tahu-tahu udah dapat nama kayak gitu. Wis anu ya, wis pokoknya ya reti-reti diceluk ngono kuwi ya. Ada beberapa tetangga yang memanggil saya itu Tri. Nah, mungkin dari kata-kata Tri itu karena saya anak nomor 3. Ini kan tapi jenengmu bener, namamu bener Kristiono atau karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa nama aslimu itu Kristiono tapi disalah kaprahkan menjadi Kristiono. Yang bener ini? Yang bener ya Kristiono ya versinya dari orang tua ya. Neng ijazah, neng apa itu akte itu Kristiono Ya. Dari ijazah ya. Tapi dipanggil Utrecht. Mungkin karena anak ketiga jadi Tri. Ya, dipanggil Tri. Jadi nah, itu salah satu sebutan juga Tri, Utrecht, Kristiono. Oh. Belum lagi yang lain-lain. Ya, kalau yang itu kan anu ya, kadang wis enggak yang dari awal. Ada panggilan-panggilanmu yang lain yang itu enggak dari awal. Ada Mas Maya. Waduh. Itu cuma teman-teman sekolah biasanya. SMA ya itu. Ya? Nah. Oke. Jadi dia panggilannya Kang Utrecht. Biasanya aku manggil dia Kang Utrecht karena memang udah dari kecil yo wis apa yo dolan aku yo di rumah Kang Utrecht, ngopo-ngopo di rumah Kang Utrecht. Waduh, ini sebentar teman-teman. Yo, peneng jeruk bae. Ada panggilan. Nah, oke. Kang Utrecht ini salah satu support system dalam hidupku juga karena nek ono apa-apa ya kadang ya langsung jujukannya Kang Utrecht, misal butuh perlu misal yang omah lali ngopo ngono sing satu Kang tolong apa dilekke remahanku wis diandani ora kadang sok ngono-ngono kuwi. Nah begitu juga Mbah ibunya Kang Utrecht ini nek kadang nek pas Kang Utrecht balik itu kan bingung karena nggak pakai HP ta ibunya, jadi di golekno anu si Om. Wah berarti ini ngopo ini. Nah jadi kami saling support sistemnya, jadi karena memang benar-benar tetangga, jadi sini rumahku, sini rumahnya Kang Utrecht ini teman-teman. Ini tembokmu kelihatan. Nah ini tembok. Jadi aku kesini pun hanya pakai kaos sport ya, pokoknya
yo hampir sering kesini lah karena yo wis gimana. Jadi nggak usah tanya-tanya kabar ya. Biasanya aku nek syuting tanya-tanya kabar sih. Terlalu basa-basi. Iya, terlalu basa-basi karena ya tiap hari ketemu. Hampir tiap hari ketemu lah tapi. Oke. Teman-teman, jadi salah satu apa jeneng? Kan tadi kita sempat ngembuk jeneng ya, Kang. Nah, Kristiono berarti real namamu adalah Kristiono. Ya. Tapi tanggal lahirmu ada yang bermasalah, betul? Betul. Neng opo kuwi? Lali aku neng ijazah apa neng KTP? Awal mula itu ijazah SD. Ijazah SD. Nah, awal mula neng ijazah SD. Ijazah Tanggalnya SD. sama. Tanggalnya sudah sesuai tanggalnya. Cuma bulannya maju 1 bulan, betul? Jadi harusnya 5 Februari, jadinya ditulis 5 Januari. Nah, itu. Apa itu? Hah? Bu guru SD sudah. Wah, rasa disebut. Tapi tahu ya kalau Ya, teman-teman yang ya. sefrekuensi tahu lah ya. Nah, itu terus akhirnya dibenerkan atau enggak? Enggak sih, karena sudah sampai apa ya SMA itu enggak aku rubah karena saya juga enggak tahu, ibuku juga enggak terlalu peduli. Enggak ngeh juga Ya waktu udah itu. aku pikirku kalau sudah sama dari SD sampai SMA ya udahlah gitu. Tapi neng KTP? KTP sama Juga, Januari juga. Januari semua. Makanya kita samakan. Itu kadang-kadang ada sekolah disamakan mungkin itu. Tanggal lahir disamakan. Iya. Sebenarnya Jadi karena disamakan. kesalahan di awal waktu ijazah SD ya. Iya. Akhirnya kebawa-bawa terus sampai SMP sama. Terus ya banyak lah. Orang juga dulu waktu kecil itu aneh-aneh pokoknya. Sekolah makanan ya, Kang. Apa? Makananmu tuh loh aneh-aneh dulu. Oh, favorit. Favorit itu Ora, maksudnya makananmu dulu itu loh. apa? Makan nasi, Campur lawe, gula. gula pasir. Gula pasir kalau enggak gula Jawa. Nah, nek gula Jawa kadang aku bisa menerima kan. Nek gula Jawa aku bisa menerima. Karena aku kan Kang Utrek praktek itu semua, aku yo melu lah. Aku pengen lho, pengen jajal lho. Tapi sing gula pasir itu kok iso aku tidak nek gula Jawa aku kadang bisa menerima ya. Nek gula pasir ngene. Nasib baik itu enggak pakai tetes tebu. Langsung asline ya. Nah, gedang goreng gitu. Nah, Gedang goreng juga pernah. Wah, makanan waktu kecilnya Kang Utrek itu aneh-aneh. Untuk lauk. ya sebenarnya enggak aneh sih. Yo, mate. Karena kepepet. Lah lazim dia. Tapi kepepet. nek nolinya Kang Utrek itu tempe, gitu. Ya, Wis, sampai saat ini sampai masih saat ini tempe goreng, tempe garit. goreng. Tempe Itu- garit, Itu nduwan wah pokoknya signature-nya Kang Utrek itu. peret. Peret ya. Nah, disambi. Ya. Masa aku dolan malah nawani sing di omah. Oh, iya. Sing tamune mah nggo warna-warna. Nah, secara silsilah keluarga itu kami posisinya Kang Utrek ini ongku karena ibunya adalah adike Simbah. Wah, ado yo. Waduh meneh Simbae awak, simbae Simbahmu, simbahku karo simbae Mbah Buyutku. aku ora arti lah. Terlalu jauh adanya. Oh, berarti lu jauh meneh. Karena aku kemarin sama Asep tuh tak kira mbahku sama Mbah Jumilah dan Mbah Tris itu adik yang adik. Mbah lah ibu mbahmu. Berarti Mbah Buyutku toh. Mbah buyutmu ro, mbahku. Nah, kuwi Sing lagi ada saudara saudara. Oh, iya. Berarti tuh. sesuk tak genani Asep. Karena wingi ngaku tuh ya si Mbah Gaduan itu bersaudara embuh saudara piye ning tak pikir langsung sejalur lho kata adik sejalur gitu loh Las ya. Ternyata masih ada di atasnya lagi. Gitu. Kayaknya lho. Ning aku ya enggak pernah dikasih cerita itu. Jadi ya pernah ya pokoknya dia itu lekku. Lek itu om ya bahasa Jawa nih ya.
Ya, Nah, oke, itu cerita sekilasku. Sebenarnya waktu kecil aneh Kang ya, kita nggak yang sepermainan ya, jadi yo dolan-dolan bareng ning meng insidental wae ya toh. Karena Kang Utrek dengan kanca-kancane dhewe, aku ndek kanca-kanca dhewe dolan ki yo meng, tapi karena rumah kami dekat jadi yo mesti ketemu karena aku sok rene, karena Kang Utrek sok ning rumahku juga, jadi lek ketemu karena rumahnya dekat, salah satu faktornya. Karena waktu kecil kamu itu anak rumahan kamu itu. Ya betul. Aku oleh adus sekali, kamu oleh enggak. Adusin yang kolah. Dan dolanku ya neng kene-kene ora sing ekstrim. Pak pun jelajah banget. Jelajah banget. Jadi ya yo beda lah. Tapi ya intine karena rumahnya dekat jadi sering ketemu kan. Terus sebenarnya lebih sering ketemu lagi waktu aku wis beranjak ke pemuda ya Kang ya. Ya, remaja pemuda waktu itu neng Patalan masih gitu. Sok Kang Utrek ini yang sering mengajak kegiatan gereja. Jadi ya sing bonceng ki sing Kang Utrek ini. Terus ya istilahnya saiki dolop. Ya dolop terus sing ya pokoknya sing nek lu ngaro Kang Utrek iki pokoknya aman lah berarti. Nah gitu. Terus dari itu berlanjut lekas gede kita ketemu lagi, maksudnya kita sering lagi nih dunia pementasan ya Kang ya. Kang Utrek ini sangat ikonik banget nek pentas. Maksudnya ikonik kayak opo ya. Pokoknya hampir dinantikan lah nek aku bilang, hampir dinantikan terutama yang kalangan kampung kita ya. Hampir dinantikan lah penampilan itu di acara-acara yang mulai dari yang simpel sampai yang gede itu rata-rata nek kampung kita dinantikan Kang Utrek itu untuk pentas-pentas itu. Wah, jadi ya semuanya sih. Semua teman-teman lah. Ya, tapi yo ya benar semuanya, cuma Kang Utrek ini salah satu yang lumayan konsisten ya Kang ya. Ya, lumayan konsisten. Yang makanya lumayan sering ikut pentas ini, pentas itu, pentas ini, pentas itu. Nah, nek apa namanya? Pentasnya kita apa wae Kang ya? Wah, banyak judul. Rata-rata nek aku sama Kang Utrek seringnya nge-MC betul. Ya, nge-MC dangdut, MC wong muda ya. Nek MC itu aku sering sama Kang Utrek, tapi nek pementasan besar kita baru di gereja nek nggak salah 3 kali. Jajan sama tuh Om. Oh. Iya Bah. Nek ngomah 4 nek nggak salah. Enggak kehitung ya aku. Enggak kelingan ya. Ada apa ini? Joko Dolok itu terus yang apa lagi? Dayun ya? Minak Jinggo itu pitulasan ya? Siapa nih ya? Terus kayak apa jenenge? Lutung hitam. Nah, kowe dandan ireng kasarung. Nah. Kalau lutung kasarung sih. Ayolah. Iya. Aku pokoknya jadi buto. Aku jadi ketek. Itu yang ikonik banget ya. Sampai ke bawah ke sekarang ya. Maksudnya itu sing lumayan ikonik. Terus apa lagi Kang ya? Oh itu sing apa jenenge? Sing karo simbah-simbah. Siapa ya? Sing kayak lu pentas seru simbah-simbah. Serius banget kan. Sing serius banget itu. Nek Joko Dolok kan lekas aku sing nulis kayak Joko Dolok lekas aku nulis. Nah, naskah. Nah, jadi aku lebih cenderung sekarang ke yang di belakang, Kang Utrek yang di depan terus. Karena ya mungkin aku sudah ketemu apa ya, walaupun yo isih seneng pentas di depan juga tapi nek Kang Utrek anu enggak apa jenenge kayak merasa aku ini punya kekuatan di sini nih mungkin dalam hal pentas. Kekuatan apa ya sebenarnya itu
apa ya karena sejak kecil, sejak SD aja nih aku mulai pentas drama ya. drama. Jadi waktu Natalan di SD Iya. gue mulai dilibatkan. Nah dari situ lama-lama merambah ke kampung. Natalan di kampung itu suruh pentas sama teman-teman SD. Dan kebetulan Mas Kang Utra ini waktu itu sing apa jenis gawe naskah. sutradara nih naskahnya, jadi sering pentas. Ya. Nah itu sampai berlanjut terus ke gereja, pentas. Lama-lama itu di kampung waktu 17-an suruh pentas. Nah itu dulu ini terus, juga apa namanya apa? Sama Mbah Suwono. Oh itu nganu apa ya? Apa ya sila ya? Ya pokoknya dagelan lah ya. Dagelan apa ya? Hitungannya dagelan lah hitungannya, walaupun cuma berdua itu. Ya walaupun hitungannya dagelan lah, kayak Yudo Precel nih sekarang. Kayak Yudo Precel lah. Ya itu waktu SMP itu, aku SMP. SMP wis lekas itu. Masih ingat aku pertama kali SMP itu langsung diajak sama Mbah Sono. Dan itu apa ya, nggak perlu teks. Ya. Nggak perlu teks. Jadi cuma Mbah Suwono itu main ke tempatku, ngobrol. Besok pentasnya gini ki, kowe sesuk omong ini, aku ngomong ini, yuk ditanduin ini. Ya itu secara alami akhirnya. Akhirnya secara alami kita wes langsung ya. Improve. Nah, akhirnya setiap kali pentas dia cuma ngasih apa ya kayak garis besarnya, langsung kita improve. Nah itu lama-lama jadi terbiasa gitu. Iya. Di pentas. Sudah mulai dari itu terus dulu di rumah Kang Utra ini salah satu ini juga pusat musik. Waktu gempa itu saya ingat tuh ada keyboard kecil. Keyboard itu aku beli. Hitam. Ya kelingan. Keyboard cuma berapa ratus ribu itu. Kelingan. Cuma dari temanku tak beli. Nah tak bawa pulang menjalai. Ada ketipung, ada gitar. Gitar berapa? 3 nih nggak salah. Saya kelinganku. Nah itu hancur semua. Dan waktu itu rumahmu pas ini ya Kang? Apa? Habis renovasi ya? Nek nggak salah. Masih habis renovasi. Selesai apa sih masang keramik. Masang keramik. Paginya gempa. Keren. Keramiknya masih buat kenang-kenangan. Masih pasang terus. Masih terpasang. Terus pentas di gereja sering juga ya Kang ya? Ya. Pentas di gereja sering juga, baik itu musik ataupun keroncong ya. Ada punya grup itu waktu itu apa? Rencong Santa. Itu sudah berkelana ya. Sudah lumayan jauh itu. Sampai Prambanan, Medari. Sama mana lagi ya? Dulu perginya pakai itu apa jenis? Pickup. Buat bawa bas pedot. Yang paling unik itu waktu itu loh. Kita habis dari Medari ngamen apa ya tuh. Terus kita nongkrong di warung lesehan, terus ada orang ngamen. Ini wong ngamen diameni. Nek enggak salah yang samping kita nongkrong yang samping ngendi Kang? UGM. Lesehan samping UGM. Karena kan jalur pulang tuh itu. Iya kelingan jangan. Ki wong ngamen kono ya ngamen. Wong ngamen diameni. Sampai pengamen Dediane ya. Ya kelingan. Tapi pada akhirnya musikmu nggak yang tok serius ya Kang ya? Maksudnya musikmu nggak yang tok serius sih, jadi lebih cenderung ke peran ya Kang Utra itu. Kayak power kekuatannya itu ya neng dunia peran. Musik itu apa ya? Cepet boring gitu loh ya. Ketika aku iso njuk gampang bosan gitu. Cepet bosen nih main. Daripada ke seni perannya itu lebih. Ya memang seni peran dan explore-nya juga lebih ya sebenarnya musik juga explore-nya lebih banyak, cuma peran kan piye ya?
ya punya daya eksplornya masing-masing dan kamu imajinasinya itu tinggi ya. Dan kamu apa jenis lebih ya beratnya kekuatannya Kang Utrek itu lebih neng dunia sing pementasan peran gitu ya. Dan khususnya ketoprak lah. Nah ketoprak ini menurutmu sekarang kamu menjalani kan kita ya masih berjalan di situ ya kan. Cuma kamu kayak terbeban nggak Kang di situ? Kayak wah aku harus menjaga budaya nih. Aku harus menjaga budaya, aku tetap kudu ngetoprak ngono kira. Kalau beban sih enggak beban ya, cuma karena ini apa ya, kayak kalau tanah itu diwariskan lah, gimana kita mau merawat gitu. Berarti ada kerentek untuk menjaga kan Kang? Betul, ya? Menjaganya itu. Karena kalau guys warisan leluhur, masa ya harap kalau tanah itu bisa dijual, masa ya dijual ya nggak mungkin. Nah, jadi apa ya, agak apa nih, salah satu budaya kita diklaim negara lainnya berontak, tapi yang berontak itu kebanyakan malah diem nggak mau melestarikan atau apa gimana ya terserah kalian lah. Ya niat untuk berkesenian tuh kan salah satu tadi menjaga ya Kang kamu ya. Kamu punya motivasi untuk menjaga itu. Motivasi eksplorasimu seberapa Kang? Maksudnya eksplorasi? Maksudnya aku pengen dengan aku latihan ketoprak tuh biar aku lebih terasah, kemampuanku lebih menonjol ngono-ngono kuwi. Sebenarnya aku lebih seneng melihat ketika orang itu tertawa. Nah itu yang bikin aku seneng pentas itu ketika mereka itu tertawa melihat polahku. Walaupun saya sendiri kadang melihat polahku ya guyu dhewe ya. Kok aneh kok ngene. Kamu kira ngomong-ngomong gitu. Guyu dhewe aku ya. Delok polahku itu kadang. Nah aku kadang dulu salah satu motivasiku ini Kang. Neng dunia pentas ki meng bendo di make upi dan mereka selfie. Itu kan menurutku menyenangkan itu. Mereka terutama yang muda-muda ya, itu mereka make apa dandan yang aneh-aneh, terus mereka selfie di share gitu, bagiku menyenangkan. Jadi aku termotivasi. Salah satu motivasi kesininya di situ gitu. Jadi apa ya? Seneng banget loh. Jadi upload foto ngene Dan semakin tertantang itu ketika suruh memperankan sesuatu yang apa ya, menurutku aneh-aneh gitu loh. Dan Kang Utrek orang tahu pernah peran serius itu? Pernah apa yo? Tahu. Tahu aku melu bapak-bapak. Saya Mas Wahyu nang CC. Aku rong kuwi. Aku rong apa jenenge? Wah, kuwi aku rong apa-apa kuwi. Maksudnya bar pentas neng ngarepe Mbah Diem terus neng CC. Wah, kok berarti Kang Utrek dadi raja aku. Oh iya toh? Raja. Raja ning Raja Pekok. Apa waktu itu lakonnya? Aku kurang paham. Ning aku pernah jadi raja itu. Wah, raja ning jadi raja tapi kalau ngomongnya itu bindeng. Aku lupa raja siapa. Iya. Sing petanya shelter kayak ya. Waktu itu anyar-anyar shelter sih. Anyar-anyar. Enggak salah aku foto kok pada tukang foto 2000 berapa ya? 8 ya. Pokoknya sebelum aku lunga. Oh iya. Bahasa Jawa apa ya? Apa? Angger aku. Aku males nih guys subtitle iku ndak. Nek ngene kan kowe ngedit gampang. Nah awal pentas ketoprakmu kapan ya? Sing bener-bener awal. Pentas ketoprak lho, untuk drama lho. Drama kan ketoprak ini Mbah Jum. Mbah Wadiem. Mbah Wadiem kuwi. Waktu itu langsung jadi pembicaraan ya karena aku dia digandrung oleh Seniwati senior ya. Langsung jadi kayak itu ceritanya Suminten Edan. Aku jadi adine Suminten. Oh, iya. Wah, aku pernah Suminten Edan juga itu, tapi jadi warok. Jadi warok. Tapi ning desa sebelah ning Panjangrejo. Dan kuwi Kang, apa jenenge? Bener-bener
apa booming. Wah, booming banget. Wah, pada waktu itu aku sih pong-pong bolong waktu itu. 2000 berapa? 2000 berapa ya? 2004 2005 itu. Waduh, Pokoknya aku masih sekolah kok kayaknya. wah, aku SMP gitu ya. Oh. SMP aku menengan isin. Lekas aku mulai gampang omong, maksudnya lekas mulai gampang ngomong SMA aku. Ya, iya. Oh Itu iya. 2004 2005 kok. Iya. Berarti itu pertama kali neng ketoprak ya. Dan itu latihan sama pentasnya itu beda. Beda. Jadi apa yang saya latih ketika Latihannya neng panjang ya waktu itu, betul? neng SMP. Ya. Kok ketika pentas kok apa omongannya kok jadi beda, harusnya piye to iki aku ya. Akhirnya itu aku harus improve. Wah, suara alam teman-teman, suara alam. Ini bodyguard. Suara alam teman-teman. Nah, itu harus improve itu. Berarti lekas improve itu. Pentas pertama. Dan iso ya kamu? Dan bisa ya kamu ya? Yo, sak ketemu nih, makanya yang bikin mereka Ger itu karena sak nangkepe ya. Iya, karena pentasku latihanku nggak kayak gini kok. Tiba-tiba aku digandrung oleh wanita. Wah, berarti enggak ono skenario digandrung latihan nih. Enggak. Wah. Itu nek enggak siap anu lho kan. Wah, Nek sing apa jenenge? Sing anyar dan enggak siap iso klakep tenan. Makanya aku wah iki kepiye aku kudu piye. Dadi aku cuma lari-lari yo. Iya. Pindah sana, pindah sini. Iya. Itu yang marahi apa penonton itu jadi tertawa tertinggal-tinggal itu karena saya ya masih lugu loh ya. Masih lugu. Masih polos. Jadi bahan ketawaan itu. Itu pentas pertamamu berarti itu ya Kang ya? Pentas ketoprak. Saka pentas pertama wis mulai enjoy Kang. Maksudnya seneng kan kadang kendalane wong ajar ketoprak iki bahasa lho Kang. Kendalane itu kamu wis enjoy neng dengan harus menggunakan bahasa Jawa. Nek peranmu kudu harus omong apa jenenge? Jawa halus enggak? Enggak. Karena rata-rata peranmu kan enggak. Sing apa jenenge? Sing ngono-ngonoke dan basane mung sak ketemune. Sak ketemune. Nah, ya itu. Enggak pakai bahasa halus. Dilalah kamu iki apa jenenge? Personane dan entuk peran sing basa-basa biasa sehari-hari itu. Jadi ya menjadi apa ya? Kemudahan juga itu untuk anu semakin mempelajari. Wali ya waktu jadi lutung itu mah enggak ngomong aku. Iya. Wah, itu ya usah. Nggak usah kita bicarakan yang lalu, biarlah berlalu. Oke. Pentas ketoprak, terus selain ketoprak kita juga MC ya toh? MC dangdut. 2 kali ya Kak? Dangdut 2 kali. Dangdut 2 kali. Acara-acara yang lainnya ada juga, cuma yang dangdut 2 kali. Acara yang di sana dewi. Iya. Pemuda yang ngadain itu? Pemuda. Ya, karena nggak ada yang mau, akhirnya kita yo setengah dipaksa neng ya seneng. Menyenangkan ya. Tangan nih. Waduh. Jadi ya hampir beberapa puluh persen teman-teman kuman, jadi hampir beberapa puluh persen aku sama Kang Utrek ini pentas bareng ketoprak, musik jarang, maksudnya pernah cuma enggak yang lebih sering ke dunia pentas. Dunia pentas kita anu banget ya ming kita ada sok pentas banget. Seringnya pentas bareng di pementasan peran. Terus semakin kesini oh ya, untuk informasi teman-teman, dulu
Kang Utrek ini adalah seorang perantau ulung juga. Ulung koyo rono rene. Paling lama di Malaysia ya, Mas? Malaysia. Selain 3 itu tahun. Selain itu mana? Aku belum pernah. Jakarta? sih. Jakarta itu cuma proses. Oh, cuma proses ngurus kesana, saja ya? Ya, pengurusan dokumen. Dan di Lalah di lain-lain. sana ada keluarga juga. Jadi sekalian Iya, dolan, sekalian dilek keluarga. paling lama. Berarti paling lama di Malaysia. Malaysia lah. Iyalah. Ya, sampai logatnya Kang Utrek itu Dulu. sekarang Kayak ora ya? masih kadang kala masih. Oh. Masih terbawa. Terutama nek pas ngomong bahasa Indonesia. Terutama Rada kaku. terutama nek pas ngomong bahasa, misal pas Kang Utrek bawain firman di apa PA Pemuda atau sekolah minggu itu kadang sok Ke bawah. itunya sekarang. Akhir-akhir setelah merantau terus akhirnya merantau itu tahun berapa sampai berapa? 2008 sampai 2011. Ya, Lumayan coba ya sini. Iya, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Iya, 12 tahun yang lalu ya. Iya. 11. Belasan tahun yang lalu. Ya pokoknya sekitar segitulah. Lumayan lama aja. Jadi pernah juga kejadian teman-teman. Tapi bukan yang dari Malaysia ya. Pernah suatu hari Kang Utrek ini dari pergi kemana gitu toh? Ya Jakarta. Dari Jakarta. Oh. Minta tolong aku jemput. Aku dengan semangat oke tak jemput gitu. Jemput di stasiun ya. Stasiun Lempuyangan. Dengan semangat pagi-pagi aku berangkat sampai sana. Aku tidak menyadari bahwa aku akan bonceng ke orang nanti. Aku tidak membawa helm. Jadi kita Pagi-pagi udah peta umpet sama polisi. pagi-pagi sudah ya mencari jalan-jalan tikus untuk menghindari polisi waktu itu. Peta umpet nih. Tapi akhirnya sampai rumah ya Kang ya. Ya. Tanpa ya walaupun ketemu polisi cuma Kang Utrek tak minta ini apa? Turun. Kang melakukan nyebrang. Engko ketemu nang kono. Aman akhirnya masuk desa-desa lagi. Nah, akhirnya aku tahu jalan apa jadi jalan alternatif kalau misalnya ke rumah dari kota ke rumah tanpa pakai helm. Nah, pertanyaan gini. Teman kumanmu ini ada yang jadi polisi enggak? Takutnya diusut loh. Kita koncoku yang polisi males nonton juga. Oke lah, aman. Dan itu sudah lama banget ya Kang. Sekitar 2013 nek enggak 2014 nek enggak salah. 2013. Nek enggak salah. Kayaknya itu waktu selesai apa itu proses arep neng lungoneh kan. Oh iya sempat berencana mau keluar negeri lagi untuk bekerja cuma akhirnya memutuskan di rumah dan sekarang Nganggur. Kang Utrek ini salah satu salah satu orang pemuda yang aneh di mana waktu kamu memulai Kang, waktu kamu memulai kan Memulai. pemuda itu jarang yang mau pergi ke sawah, mengurus sawah gitu Oh loh. ya, biasanya yang pergi ke sawah itu Sarimin. Mencari. Kang Utrek ini salah satu pionir apa ya? Pionir pemuda kembali ke sawah lagi. Bener, Kang? Karena juga setelah Kang Utrek ke sawah, Ya ada teman-teman yang mau teman-teman muda yang apa namanya? ikut mulai terjun. terjun ke sawah juga untuk dan menanamnya pun apa jenis sing gak yang lazim kayak misalnya nek di tempat kita kan Cuma padi. mayoritas padi. Pol mentok, polo hijau tuh. Polo hijau kacang, kedelai. Itu tapi Kang Utrek dan teman-temannya itu apa jenisnya? Hortikultura nanamnya. Menanam yang Sayuran, sayuran, sama buah. buah. Timun itu buah atau sayuran? Wih, belum ada tomat apa? Buah. Nah, kenapa kok akhirnya kamu ini kan? Ketani.
Ya apa ya? Karena dulu kan aku setelah merantau itu kan pengen memutuskan untuk tinggal di desa saja tuh. Sementara teman-teman seusiamu tuh kan apa nih, mayoritas kan ke kota lah, maksudnya kerja entah sebagai bangunan, entah sebagai kantoran itu kan ke kota gitu loh. Nah, aku memutuskan untuk jadi tani. Iya, karena aku yo pernah sih kerja ikut apa ya, ikut yang rutinitas itu kan juga pernah, tapi kan di sini setelah pulang merantau itu kan pernah ikut kerja bangunan juga, cuma aku kan terlalu rutinitasnya itu kan yo pindah-pindah tuh, tapi kan yo akhirnya kayak bosen nih kan. Tapi aku yo akhirnya yo dari situ yo nemu skill pertukangan aku iso. Ya sedikit iso lah. Ya walaupun yang terlalu mendetail aku nggak bisa, tapi yang kayak ngelepo, ngaji, ngecat, itu masih bisa. Iso. Tapi akhirnya untuk terjun ke pertanian itu gara-gara aku lihat temanku Mas Tian begini nandur lombok, cerita aku gila, aku nandur lombok setahun rata obani sawah. Nah itu jadi kepikiran kita iya ya tanaman ini yang ditancuk ke oleh apa sing meh dipangan dia mesti urip menghasilkan gitu. Ini ngapain aku ora memaksimalkan kuwi. Nah pertama kali yo nanam lombok kuwi. Ya. Jadi yo nggak sengaja pas ngobrol sama Mas Ian gitu. Nah, Mas Ian itu salah satu teman kita juga, rumahnya deket banget situ. Besok kapan-kapan aku sana ganti biar videoku kan. Nah, Mas Ian itu ngasih tahu ke Kang Utrek bahwa ya cuma sekedar cerita-cerita lah. Pas ngobrol kan ya biasa kita dolan-dolan terus ngobrol, lombok itu cuma didiamin aja menghasilkan. Berarti ya karena tanah itu kan sudah menghidupkan ya berarti. Iya. Tongkat dan kayu. Tongkat dan batu. Hanya kolam renang. Iya. Tanah kita itu tanah subur ya. Oke lah, coba kita explore. Dan maksudnya keterusan gitu. Ya, yang dilalai ya. Nasib baiknya. Iya. Dapat waktu nanam pertama itu dapat harga gitu loh. Oh, jadi begitu nanam pertama ada hasil itu langsung apa, jadi pas harganya bagus gitu. Harga itu lagi terguncang lah istilah, harga cabai sampai 100 itu. Iya, waktu itu pernah sampai seperti itu. Kalau aku waktu nanam sedikit loh padahal. Tapi hasilnya lumayan ya. Tapi untuk yang kedua agak turun. Pernah gagal di melon juga. Melon pernah. Karena apa? Banjir. Ya. Wah itu apa, cuacanya yang tidak terduga itu. Iya. Soalnya harusnya itu kemarau masih panjang, tiba-tiba tengah kemarau ada hujan dan besar banget waktu itu. Akhirnya banjir. Ya udah. Tapi ya munggah medune petani seperti itu. Ya kalahnya sama alam lah. Alam yang ngasih, alam yang ngambil juga itu. Nah, apa namanya? Berarti Kang Utrek di tahap di tahap nyaman dan seneng ya neng menggarap pertanian itu. Seneng sih kalau ya lihat lokasi ya. Kalau pertama kali kan lokasi saya di dekat dekat sungai, kemudian areanya itu sepi lah. Itu kalau waktu mau pentas apa cari inspirasi itu di sawah. Iya. Nah itu senengnya kalau tani itu gitu, nyambil naleni lombok atau petik lombok itu dapat inspirasi. Bahkan kembali lagi ke pentas ya, rada meloncat-lompat. Kang Utrek ini sering dipercaya sebagai ini ya Kang, apa? Ngelatih apa jenis? Apa? Ngelatih beberapa pentas tuh kamu, yang anak-anak, yang SD. Oh, pantomim. Atau Pernah beberapa kali. Selain pantomim juga pernah tuh?
atau pantomim enggak? Saya ingat tuh kamu pernah melatih cah-cah SD beberapa kali deh. Lali aku. Iya, saya ingat tuh loh, saya ingat tuh. Tapi lali pernah aku, yuk ngelatih pantomim, make up gitu ya Kang ya. Pernah aku. Iya. Padahal itu aku nggak bisa, basicnya itu nggak tahu lah. Tiba-tiba itu suruh, ayo woi ngono. Iya. Wah, iki. Karena ya wis apa ya kayak kedelok kayak wis Kang Trek iki iso ngopo-ngopo. Ada aku ngerti pantomim itu piye, aku itu nggak pernah ya dan memperagakan pantomim nggak pernah aku cenderung pernah pentas juga iya nggak belum pernah pentas pantomim kok tiba-tiba suruh ngelatih waduh iya tapi dilalai juara loro Bantul. mantap kemana aku pas necengin kayak ya ngobrolin banyak tentang pantomim gitu karena sekarang pantomim sering diambil sama sering diambil sih sering digunakan oleh anak-anak SD ketika lomba tuh. Oh iya, sering tahu anak-anak SD itu lomba pentas atau lomba gitu sering menggunakan pantomim gitu. Oke, kembali lagi ke apa namanya? Ke tani. Nah, berarti selain bertani cari inspirasi juga ya Kang ya. Jadi untuk menenangkan pikiran itu. Iya. Aku biasanya cari inspirasi ya karena pas ngopo ngono bertani terus harapanmu sendiri untuk pertanian apa? Pupuk murah. Tenan lagi. Pupuk lagi wes angel. Tapi masih ini enggak kamu? Hah? Masih apa jenenge? Masih kan dulu kamu sok apa sih nih? Bikin apa? Pupuk kan? Pupuk organik ya? Ya masih pakai sama teman-temanku kadang udah nyari pupuk organik tak suruh ke sini. Ambil berapa drigen itu. Kan satu tong 200 liter itu. Satu tong gede tenan kalau. Dulu waktu agak tapi tetap butuh pupuk yang dari pabrikan ya kan ya. Karena untuk memacu pertumbuhan ya tetap kudu nganggo kimia. Berarti ya nek harapan kan itu tadi ya ketika mau produksi setelah kan sekarang pasca produksi pun maksudnya gini setelah panen pun kadang sok kebingungan nggak kayak ono permainan harga dari para tengkulak atau para enggak ya itu karena kan dari pasar ya saja nih kadang kan kayak misal kemarin nggak salah tomat baru anjlok ya ya itu hukum apa ya hukum pasar banyaknya permintaan harga mahal sedikit permintaan atau barang terlalu banyak murah. Itu sudah apa ya hukum pasar lah. Jadi ketika kita udah nanam pas panen itu tiba-tiba harganya anjlok gitu tuh ya beberapa kali sering gitu ya Kang ya. Cuma apa ya mensiasatinya kita ngapalin kapan sih harga ini jatuh. Waktu harga jatuh itulah kita nanam. Oh berarti timingnya ya. Jadi pas harga jatuh ditanam nanti berarti pas harga jatuh mulai nanam. Itu jadi kita yang kalau dia kali ya ngakali lah. Ya nggak ada akal-akalan. Sebenarnya istilahnya manajemen gitu. Manajemennya. Istilah manajemen. Ya di sini tuh dilalai. Teman-teman itu terbuka. Nasib baik. Iya. Nah itu teman-teman tuh orangnya terbuka semua. Jadi punya ilmu apa di share sama teman-teman yang lain. Silahkan praktekkan praktek. Dan akhirnya di sini ada ini kayak kelompok petani muda ya. Yang itu yang benar-benar menurutku menghilangkan rutinitas. Misalnya kok rutinnya kan ya padi terus mereka lombok, tomat, timun, kembang, kol. Apa lagi kacang panjang. Wah keren. Jadi kalau mau fokus itu bisa sih aja nih untuk penghasilan ya nyari penghasilan di situ. Nah dari teman-teman ini kan terus muncul inovasi nandure iki carane iki ben lebih produktif. Jadi gitu. kayak dievaluasi. Jadi ketika aku kebingungan temanku yang ngasih tahu ini loh jalan keluar jajal cobaan gini iki. Jadi
ketika temanku yang ngasih solusi itu kebingungan, tak kasih solusi ganti. Jadi kita saling menguatkan itu loh. Jadi satu sama lain tidak ada persaingan, tapi kita malah terbuka untuk ilmunya. Iya. Sampai pernah aku ditanya sama seseorang yang beli dagangan timun tuh. Ditanya, nek petani ki saingan ora Mas? Saingan apa Mbak? Lah nek do nandur kan ya udah saingan to engko. Ora, nek ning kampungku ki mah terbuka Mbak. Wah to lho apa malah. Dadi ilmu apa sih tak duweni ya tak shareke apa kanca-kanca duweni yo di-shareke. Dadi aku nemu ilmune kono nemu ilmuku, saling berbagi ilmu. Dadi akhirnya ilmumu ki tak rubah sithik, tak modifikasi sithik. Amate tiru modifikasi itu loh ATM. Nah, itu akhirnya kan nemu formula baru. Wah, formula ban. Akhirnya nemu lagi. Carane ngene, carane ngene. Jadi satu sama lain saling menyempurnakan gitu. Itu asiknya di sini itu. Dan khususnya di grup muda ya, maksudnya di grup muda itu saling terbukanya tinggi dan nggak ono sing ya kembali nggak ono sing ditutup-tutupi. Jadi ono ilmu iki ya di-share. Kadang kan nek dulu petani jadul, wow ben aku sing badi dhewe. Ya bukannya tidak rata-rata dulu petani. Rata-rata kan masih do egois apa gimana ya. Bukan menyamaratakan, cuma dulu tuh seringnya gitu ya. Disemprot opo ngono nggak ngaku. Ya. Gunamu apik dhewe. Ngleleng ya. Ya. Dengan petani muda lebih terbuka. Iya. Dapat ilmu baru dan akhirnya berkembang. Maksudnya petani muda jadi hidup lah pokoknya menurutku. Cuma aku sendiri ya ngono-ngono ya. Oke, nek tadi kan yang Trek sempat ngomong dengan nek pas lagi bertani ngono iki cari inspirasi. Apa sing Kang pernah tak dapat? Apa sebuah ilmu apa kadang kan kowe iso nggawe caption nang Facebook kayak foto apa caption apa ngono kan menurutku iya kadang ini nek kowe sempat menemukan ilmu atau apa yang misalnya gini kayak nek ilmu yang kita kan belajarlah dari padi semakin merunduk semakin berisi. Kamu nemu kayak gitu enggak kan? Apa ya? Ya sering ya kadang nemu kadang nemu lah. Cuma aku kadang lupa ya apa kadang ya ming sak kelibatan ya. Jadi ada hal yang baru terutama nek apa ya nek pertanian ya. Banyak tuh yang bisa kadang kan kita belajar dari sesuatu yang dari kita akar. Ngono-ngono ki lho. Dan akar itu kan yang nyari makanan, yang nyari nutrisi untuk pertumbuhan, tapi nggak kelihatan. Nah, itu kan kita kan jadi orang kayak gitu loh. Jadi nggak usah diketok-ketok aku lo berperan ngene iki, aku lo. Nggak perlu, tapi ketika ilmu akar ambruk disalahke apa? Akar ra kuat tuh pasti itu. Jadi ya kuwi akhirnya wah iya dadi wong iki asah ngetok-ngetok kele berperan. Nah aku Bang dulu pernah mau bikin ngambil filosofinya itu apa pernah punya gambaran ngawur gabah. Ngawur gabah itu kan sebenarnya proses seleksi tuh Kang. Seleksi mana yang terbaik, dia yang akan nggak terkena angin kan. Ngawur gabah kan proses seleksi. Dia yang jatuh di sini gitu. Itu yang baik gitu loh. Itu yang baik yang terseleksi. Berarti kan alam itu bisa menyeleksi angin tuh kan itu. Angin kan alam itu bisa menyeleksi itu dan ya semacam ilmu baru lah. Filosofi ini orang-orang dulu kan aneh-aneh, cuma kadang kita belum bisa nangkap koyok ngopo paling dadak diawur ya untuk menyeleksi yang paling baik gitulah. Jadi akhirnya Kang Trek settle di tani ya makanya. Walaupun tetap ada side jobnya juga ngurusi apa namanya CUTM Credit Union Tias Manunggal. Itu salah anakku salah satu apa namanya salah satu nasabahnya. Member. Iya.
nabung untuk... Tapi di sana itu aku senengnya untuk tambah relasi, tambah ilmu, tambah wawasan. Jadi teman-teman sana kan ya open lah, mau dapat ilmu apa itu kita belajar di sana. Jadi untuk berani berkomunikasi dengan orang lain tuh aku belajar dari sana itu. Wow, selevel Kang Utrek harus belajar berkomunikasi padahal sering pentas di depan, sering pentas di depan umum. Mungkin bedanya nih Kang, beda ketika itu sebuah ngobrol yang ada tanggapan atau itu sebuah pementasan gitu Kang ya. Jadi kan aku pernah jadi pengurusnya. Jadi ketika kita harus bawain materi lewat PowerPoint, kalau nggak benar-benar menguasai atau pernah berlatih lah gitu, wangel tetap mesti saya metu apa nih keringetnya sih kayak bias. Nah itulah gitu. Awalnya itu latihan PowerPoint, belajar ngomong di depan orang, dan yang dikasih tahu itu kan nggak semuanya itu apa ya, orang-orang yang pendidikannya setara, misalnya SMA KB. Ada yang S1, ada yang sudah bekerja sebagai manajer mungkin. Jadi wah iki aku bener lagi SMA kok ngandani seorang manajer atau seorang yang karirnya lebih tinggi atau ilmunya lebih tinggi. Tapi kan karena pengalaman aja terus. Iya. Oke. Ini berhubung sudah larut malam, masih kita mau cerit malam. Suasananya lumayan ya teman-teman. Cerit malam. Kang, kita mengakhiri. Walaupun besok akan ada video selanjutnya, asik. Kapan-kapan besok. Untuk mengakhiri video ini, Kang, deskripsikan kepada teman-teman Kuman. Apa? Kamu apa sih nih? Menurutmu hidup ini ki apa? Sebuah perjalanan kah? Sebuah perjuangan kah? Sebuah anugerah kah? Kamu memaknai hidup ini apa? Apa ya? Karena lagu hidup ini adalah kesempatan. Kamu memaknai apa? Sebuah perjuangan atau sebuah anugerah yang harus selalu disyukuri? Sebenarnya kita itu berhadapan dengan pilihan. Setiap kehidupan kita dihadapkan dengan pilihan. Kamu milih gelas ini atau milih panganan ini, semua mengandung resiko dan ada efeknya. Ya, tinggal mau ambil yang mana, resiko yang mana yang kamu ambil. Nah, tinggal aku milih iki. Wis resikonya kowe kor ngombe ora wareg. Nah, ini wareg ning ngelak. Jadi apapun yang kamu pilih itu sebenarnya tidak salah, tak ada salahnya. Yang penting kamu siap dengan resiko dan konsekuensinya, nanti seneng atau susahnya itu. Ya, selama kamu siap menghadapi resiko, hidup ini nggak salah ya. Tapi nek kamu mengambil itu kok kamu nggak siap resikonya, berarti kamu salah. Salahnya di situ, betul? Ya. Hidup ini adalah pilihan. Pokoknya tetaplah bergerak. Wasik. Dan semoga segera pentas lagi. Segera pentas ya. Ya, kalau hidup itu harus tetap bergerak. Betul. Ya. Apapun itu ya. Dimanapun kamu posisimu saat ini lah. Ya kalau orang Jawa dulu itu kan uripe kaya rodo panggilingan. Waduh. Kadang ning dhuwur, ning samping, ning ngisor. Lah tapi kan kalau kita nggak bergerak ya tetap ning ngisor terus. Nah, makanya kalau di bawah pun kita bergerak. Makanya teruslah bergerak. Walaupun jundel. Ya, thank you Kang Utrek buat malam hari ini sudah berkenan tak kunjungi. Tujuanku bikin video ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mendokumentasikan rekan-rekan. Dan poin yang tak harapkan nanti, adalah orang lihat videoku itu terus ada komentar, "Oh, ternyata kamu itu temennya ini tau." Itu kan menyenangkan bagi iya koncone iki, terus akhirnya jadi punya bahan pembicaraan. Kayak konco pas ngene. Nah, itu kan jadi yang nggak tahu, jebul ini koncone iki kan. Nah, kayak gitu.
dan selain itu ya sebagai bentuk dokumentasi terhadap teman-temanku. Itu aja Kang. Terima Oke. kasih. Nanti kawan-kawan Sama-sama. udah sari ya macer tak tuh. So, gue nek stop video nanti Kang, ayo setting gitu. Oke, Cari gitu dulu teman-teman. pembicaraan yang lain sudah. Betul, gitu banyak banget yang kita belum kita bicarakan ya. Nanti kita bicarakan lagi. Oke. Gitu dulu teman-teman. Thank you Kang Utrek. Sampai jumpa lain waktu. Oh, besok paling ketemu. See you again. Dadah teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.